Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri di qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Di siang hari yang penuh barakah ini kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita digiring, diarahkan ke tempat yang mulia, satu majlis daripada majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tempat yang di situ dinaungi oleh para malaikat. Kita yakin pasti majlis seperti ini menjadi tempat turunnya para malaikat Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir di tempat ini, datang ke tempat ini dalam keadaan diisi hati kita dengan nur, diisi dengan cahaya. Amin. Dan pulang kita juga nanti insyaallah membawa nur, cahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semua para syiban, para habaib, para kiai, para asatid, hadirin, hadirat, mudah-mudahan insyaallah amin, hadirnya antum ke sini semua menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis dalam kitab Bukhari yang menjelaskan kita diperintahkan berdoa. Kita diperintahkan untuk berdoa karena saat itu, waktu itu adalah waktu yang istijabah, waktu yang mustajab. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta kepada Allah apapun yang kita inginkan. Dan waktu itu adalah ketika kita mendengarkan suara ayam berkokok. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum minta karunia Allah, doamu mustajab." Kenapa? Karena ketika ayam itu berkokok, dia sedang melihat malaikat Allah. Maka saya berpikir, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW percaya bahwasanya ayam berkokok ini menandakan malaikat turun. Bahwasanya malaikat turun, kita percaya. Kita diperintahkan percaya dan diperintahkan berdoa. Apalagi hadirin hadirat, kita nggak ragu lagi. Kita nggak bimbang, kita ragu lagi. Kita nggak bimbang, kita nggak ragu sama sekali. Di tempat seperti ini, insya Allah, para malaikat Allah turun. Dan ketika para malaikat Allah turun, doa kita mustajab. Amin ya rabbal. Makanya punya hajat apa saja, kesempatan. Jangan nunggu di rumah. Doa kita di rumah itu sendiri.
kita sendiri, kita minta kepada Allah sendiri. Tapi ketika di majelis seperti ini, kita pakai kekuatan para aulia Allah. Kita pakai nama para aulia Allah. Dan kita yakin para malaikat hadir. Maka berdoalah ketika di tempat seperti ini. Indastima'il himam, kata para ulama. Ketika banyaknya orang yang bersatu sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita punya para ulama, para habaib, para kiai yang selama hidup mereka dihabiskan waktunya, umurnya, tenaganya untuk menghimpun masyarakat, umat untuk diajak berzikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Al-Habib Umar bin Abdullah As-Segaf. Coba kita lihat semangat beliau dalam mengadakan pengajian, majelis, mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang. Untuk apa? Diajak sama-sama berzikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Almarhum Kiai Asrari rahimahullah, bagaimana beliau? Beliau posisi keadaan, apapun keadaan, sakit pun diusahakan. Bagaimana caranya mengumpulkan sebanyaknya umat untuk sama-sama berzikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Inilah ulama-ulama, kiai-kiai, habaib-habaib yang meneruskan misi Rasulullah SAW. Kalau ada ulama, ada kiai, atau ada habaib yang kerjanya ngumpulkan orang untuk memfitnah, untuk mencaci, untuk menghina, ini bukan meneruskan misinya Rasulullah, ini meneruskan misinya Abu Jahal. Ini meneruskan misinya syaitan. Coba kita lihat. Ngumpulkan orang sebanyak-banyaknya, nanti diajak untuk mengkritik ulama. Untuk meragukan hati kita kepada orang-orang soleh. Supaya kita ragu dengan karomah. Na'udzubillah min dzalik. Maka majelis seperti ini harus kita punya tujuan. Kita harus punya tujuan. Tujuan kita hadir majelis semacam ini supaya tumbuh semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat dari hati kita untuk mencari ilmu agama. Kalau seumpama kita pulang dari majelis, atau kita setelah pulang dari majelis manapun, keluar dari majelis, hati kita kurang semangat dalam ibadah, semangat dalam mencari ilmu. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengomentari sabda Nabi SAW, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah." Ketika disebut nama orang soleh, turun rahmat. Ketika disebut nama orang soleh, turun rahmat. Kita kalau hadir khol, pasti yang dikholi ini orang soleh. Pasti seorang wali, orang soleh, seorang ulama. Ketika disebut namanya, disebut sejarahnya, manakibnya, tanzilur rahmat, turun rahmah. Kata Imam Ghazali, wa innamar rahmah dukhulul jannah. Rahmat yang sebenarnya itu adalah masuk surga. Rahmat yang sebenarnya itu adalah ketika seseorang berhasil masuk surga. Wala tanzil fi dzakal waqt, gak langsung turun di waktu itu rahmatnya. Gak langsung turun.
Karena rahmat itu sendiri adalah masuk surga. Terus bagaimana kata Imam Ghazali, ar-rahmah tanzil rahmah, yaitu adalah harakatul hirs alal iktida' bihim. Timbul gerakan dari hati. Timbul semangat yang baru lil iktida' bihim, untuk mengikuti mereka orang-orang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita kalau baca kitab, kemudian di situ ada nama sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain. Kita diperintahkan untuk baca doa. Mama kita baca An Imran bin Husain. Kita langsung doa. Allahumma sukal afwa wal afiyah. Lalu kenapa kok kita disuruh baca doa? Dan kenapa beliau ini termasuk golongan orang inda dzikrihi tanzilur rahmah. Imran bin Husain ini termasuk sahabat yang ketika disebut namanya turun rahmat. Kenapa? Kata Imam Ghazali, ketika kita disebutkan nama sahabat tadi, kita langsung ingat bagaimana kesabaran beliau. Beliau sakit selama 20 tahun di atas tempat tidur. Gak bisa berdiri, gak bisa duduk, tidur saja di atas tempat tidur. Selama 20 tahun. Datang para sahabat menawarkan, wahai Imran, bagaimana kalau saya mintakan ke Rasulullah supaya kau disembuhkan oleh Allah? Apa sahabat Imran bin Husain mengatakan? Tidak. Saya merasa nyaman dengan keadaanku seperti ini. Kenapa? Setiap pagi dan setiap sore para malaikat datang kepadaku berjabat tangan denganku. Sehingga beliau lebih memilih sakit daripada sembuh. Karena sakitnya mendatangkan karunia Allah. Kita baca kitab-kitab, sebut nama beliau, harapannya timbul semangat dari hati kita, ingin sabar seperti beliau. Ingin meniru beliau. Kalau sudah niru, kata Imam Ghazali, kalau sudah ada keinginan meniru, itu belum turun rahmat. Belum. Anda keluar dari majelis, ingin meniru Kiai Asrari, ingin meniru Al-Habib Abdullah bin Saleh, itu belum dapat rahmat masih. Sampai apa? Sampai akhirnya beramal, mempraktekkan apa yang dilakukan oleh para aulia Allah, para soleh. Bagaimana dulu hidupnya? Kiai Asrari, Habib Abdullah bin Saleh, hidupnya istiqomah, sholat sunnah nggak ditinggalkan, wirid dibaca terus. Terus kita tiru. Maka ketika kita meniru, melakukan apa yang mereka lakukan, disitulah kita akhirnya mendapatkan husnul. Maka ketika kita dapat husnul khatimah, disitulah kita mendapatkan dukhulul jannah, masuk surga, yaitu ar-rahmah yang sebenarnya. Oleh karena itu mudah-mudahan insya Allah di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita orang-orang yang kecil, kita ini orang-orang yang penuh dosa, kita ini orang-orang yang penuh hina, kita ini kalau seumpama jadi tempat injakan kaki mereka para aulia, kita pantas gitu. Karena kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya amal, nggak punya ibadah, dosa kita banyak. Bas satu aja kita yang punya, kita punya mahabbah, dan kita nggak mau mahabbah ini hilang. Kita akan berusaha jangan sampai cinta ini hilang. Di tengah gempuran-gempuran orang-orang yang ingin membuat kita benci kepada para habaib,
benci kepada para wali, kita berusaha sekuat tenaga tidak menghilangkan rasa cinta kepada para aulia, para solehin. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam mencintai para aulia, para solehin, para habaib, para kiai. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah. Umnun alaina bi husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi